Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Kurniawan. Saya dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat dengan NIM T01240005. Nah, jadi pada video kali ini saya akan membahas mereview UAS codingan mengelola data mahasiswa menggunakan linked list. Nah, jadi di sini ada struct mahasiswa. Pada struct mahasiswa ini terdapat 3 bagian, yaitu string name untuk menyimpan name mahasiswa, lalu string nama untuk menyimpan nama mahasiswa, lalu ada mahasiswa yang dipointerkan ke next, artinya pointer ke node mahasiswa berikutnya. Nah, jadi setelah itu ada fungsi untuk menambahkan data ke awal linked list. Function tambah data ini terdapat mahasiswa yang dipointerkan dari node sebelumnya. Lalu ada alokasi memori untuk ke node baru. Di sini ada name mahasiswa, name untuk mengisi data name, lalu ada new mahasiswa nama untuk mengisi data nama, lalu seterusnya ada new mahasiswa ke next, artinya itu akan mengarahkan ke node baru ke head lama. Lalu di sini ada head sama dengan new mahasiswa, itu berarti data yang sudah menjadi head itu akan menjadi head dengan node baru. Artinya setiap data baru yang masuk akan menimpa dan head yang sebelumnya. Lalu head yang baru, data yang baru ini akan menjadi head yang baru. Terus di sini ada fungsi untuk menampilkan semua data. Nah, di fungsi untuk menampilkan data ini, pertama-tama ini ada menampilkan kalimat daftar mahasiswa. Lalu di sini ada while looping. Nah, dia memulai dari node awal, node paling awal. Lalu dia akan terus mencetak alamat dan datanya sampai pointernya itu kosong atau null pointer. Proses pencetakannya itu, pertama dia akan mencetak data yang pertama, lalu dia akan pindah ke node berikutnya sampai seterusnya, sampai pointernya itu kosong, tidak ada data lagi. Nah, lalu di sini ada fungsi untuk mencari data mahasiswa berdasarkan name. Di sini juga memakai while looping. Dia akan memulai dari kepala, dari head, terus dia akan menelusuri semuanya sampai akhir list. Jika ada salah satu name yang cocok, dia akan kembali ke alamat node yang cocok tersebut. Di sini ada current sama dengan current next, yaitu akan berpindah ke node berikutnya terus-menerus. Jika min-nya tidak ditemukan, maka dia akan kembali ke null pointer. Terus di sini ada fungsi untuk menghapus data dari linked list berdasarkan alamat node. Di sini ada if head null pointer target null pointer. Itu artinya jika pointernya kosong, maka dia akan keluar. Nah, jika node-nya yang ingin dihapus adalah head, maka di sini prosesnya if head sama dengan target, head sama dengan head ke next, dia akan berpindah ke node berikutnya. Lalu jika sudah ditemukan, dia akan menghapus node tersebut. Nah, jikalau node yang dihapus itu bukan head, maka sistemnya akan
mencari node sebelum target. Nah, jika ditemukan, dia akan otomatis menghapus node target dengan if logiknya if current ke next sama dengan target, lalu current ke next sama dengan target ke next. Hubungkan ke node setelah targetnya. Di sini ada delete target, hapus node-nya. Nah, masuk ke dalam main methodnya. Di sini ada mahasiswa pointer ke head sama dengan null pointer. Di sini dia menginisialisasi link listnya itu kosong, lalu menambahkan data mahasiswanya. Nah, data mahasiswa ini diurutkan secara terbalik. Lalu di sini dia akan menampilkan seluruh data mahasiswa dengan memanggil function yang sudah ada di atas tadi. Tampilkan data. Itu dia memanggil function ini. Tampilkan data ini. Nah, lalu dia akan meminta user untuk meminta input dari user ingin mencari name yang apa. Nah, di sini dia akan menampilkan kalimat yaitu cari name. Nah, di sini user tinggal menginput saja. Lalu dia akan mencari data mahasiswa yang dicari oleh user tersebut. Dipanggil lagi function cari datanya ini. Cari, jika ditemukan, maka sistem akan menampilkan kalimat ditemukan di alamat ke ini, memanggil function ditemukan, lalu menampilkan namanya, lalu memanggil function ditemukan ke nama. Lalu di sini sistemnya akan menanya apakah ingin menghapus data tersebut, apakah tidak. Jika usernya menginput kalimat Y kecil, maka itu akan berlanjut dihapus. Lalu jika Y besar juga sama akan dihapus. Lalu program terakhir dia akan menampilkan data terbaru setelah dihapus. Jadi sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.